Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita renungkan sejenak. Setiap insan pasti punya harapan, ingin hidup yang cukup, bebas dari kekhawatiran, keuangan, usaha yang terus berkembang, hutang yang lunas, dan keluarga yang hidup dalam kedamaian. Namun sayangnya, dalam usaha mewujudkan semua itu, banyak di antara kita yang terlalu fokus pada dunia, tapi melupakan pemilik dunia. Kita kejar rezeki dari pagi hingga malam, dari satu pintu ke pintu lain, tapi lupa membuka pintu langit dengan doa dan ibadah. Padahal, rezeki yang sejati bukan hanya berasal dari kerja keras, tapi dari kemurahan Allah yang tak terbatas. Kerja keras memang penting, tapi jangan sampai kita bersandar sepenuhnya pada usaha, hingga lupa bersujud dan memohon pada Sang Maha Pemberi. Rezeki bukan sekadar angka di rekening. Ia bisa hadir dalam bentuk ketenangan, kesehatan, kelapangan hati, dan kemudahan dalam segala urusan. Dan rezeki seperti ini hanya bisa diperoleh dengan kedekatan kepada Allah, dengan memperbanyak amal, dizikir, dan bacaan ayat-ayatnya. Di antara sekian banyak amalan yang bisa kita lakukan, ada satu yang ringan di lisan, mudah dihafal oleh anak-anak sekalipun, tapi berat dalam keutamaannya di sisi Allah. Itulah surah Al-Ikhlas, atau yang biasa kita kenal dengan Kulhu, surah pendek yang kita baca hampir setiap hari. Tapi apakah kita benar-benar memahami keistimewaannya? Tahukah Anda, saudaraku, di balik pendeknya surah Al-Ikhlas tersimpan kekuatan yang luar biasa. Rasulullah bersabda bahwa membaca surah Al-Ikhlas 3 kali pahalanya sama dengan membaca sepertiga Al-Quran. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bayangkan, hanya dengan membaca 3 kali, kita seperti telah membaca sepertiga kitab suci yang agung. Luar biasa bukan? Tapi tentu bukan hanya tentang pahala. Ada sesuatu yang lebih dalam dari itu, makna tauhid yang murni. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang selalu membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat salatnya. Ketika hal ini disampaikan kepada Nabi, beliau bersabda, "Kecintaanmu terhadap surat itu akan memasukkanmu ke surga." Hatar Bukhari. Ini menunjukkan bahwa siapa yang hatinya lekat dengan surah ini dicintai Allah dan dicatat sebagai ahli surga. Bukan karena panjang bacaannya, tapi karena kuatnya kandungan makna yang dibacanya. Mengapa surah ini begitu istimewa? Karena ia adalah inti dari keimanan kita, tauhid. Surah Al-Ikhlas menegaskan bahwa Allah itu esa, tidak membutuhkan siapapun, dan tidak seperti makhluk manapun. Tidak ada Tuhan selain Dia, dan hanya kepo dunia tempat kita bergantung. Siapa yang memahami ini dan hidup dengan keyakinan ini, maka hidupnya akan kokoh, tidak mudah gelisah, tidak mudah goyah, karena hatinya hanya bergantung kepada Allah, bukan pada manusia, bukan pada jabatan, bukan pada dunia. Bacaan surah ini bukan sekadar lisan yang bergerak, tapi juga penegasan iman dalam hati. Ketika kita mengucapkan Qul Huwallahu Ahad, sejatinya kita sedang meneguhkan hati bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kembali. Saat kita ucapkan Allahu Syamad, kita sedang berserah total kepada Dia yang Maha menyempurnakan segala kebutuhan kita. Setiap ayatnya adalah deklarasi ketundukan kepada Tuhan yang Maha Sempurna. Itulah sebabnya orang yang istiqomah membaca surah ini dengan hati yang sadar
dan penuh iman akan dimudahkan urusannya oleh Allah, karena Allah tahu hambanya telah bersandar penuh kepadanya, dan Allah tidak akan mengecewakan orang-orang yang bertawakal. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menyaksikan orang yang rajin dizik, yang menjaga bacaan Qur'annya, hidupnya lebih tenang, rezekinya lebih lapang, dan hatinya lebih bersih. Maka jangan remehkan amalan yang sederhana. Surah Al-Ikhlas hanya 4 ayat, tapi mampu membuka pintu langit. Bacalah di waktu senggang, di antara kesibukan, sebelum tidur, setelah sholat, atau ketika sedang resah. Jadikan ia teman harian, karena di balik satu kali bacaan yang tulus, bisa saja tersimpan pintu rezeki, jalan keluar dari kesulitan, dan ampunan dari dosa yang kita tak tahu. Saudaraku yang dirahmati Allah, di antara sekian banyak ikhtiar dalam mencari rezeki, ada satu amalan yang sangat sederhana, namun begitu kuat dampaknya. Amalan ini tidak membutuhkan biaya, tidak memakan waktu lama, dan bisa dilakukan siapa saja, tua atau muda, kaya atau miskin. Inailah amalan 11 malam yang telah menjadi sebab terbukanya pintu rezeki bagi banyak hamba Allah. Sebagian mereka menyaksikan langsung betapa derasnya rezeki mengalir dari arah yang sebelumnya tidak pernah mereka bayangkan. Caranya sangat mudah. Setiap malam, selama 11 malam berturut-turut, setelah menunaikan salat Isya atau sebelum tidur, bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Tapi jangan asal baca. Bacalah dengan hati yang hadir, penuh penghayatan dan keyakinan bahwa setiap lafaz yang Anda ucapkan sedang mengetuk pintu langit, sedang mengalirkan cahaya tauhid ke dalam jiwa, dan sedang mengundang rahmat Allah ke dalam rumah Anda. Setelah itu, angkat tangan dengan penuh kerendahan hati. Mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Mintalah apapun yang menjadi hajat Anda, rezeki yang luas, penghasilan yang halal, keberkahan dalam usaha, kemudahan dalam urusan, dan kebahagiaan keluarga. Allah Maha mendengar, dan tidak ada satu doa pun yang sia-sia jika keluar dari hati. Yang tulus, bahkan sebelum doa selesai terucap, bisa jadi Allah telah menuliskan jalan keluar bagi Anda. Jangan lupa lengkapi amalan ini dengan bacaan istighfar dan sholawat, karena istighfar adalah pembuka langit. Rasulullah bersabda, barang siapa memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesedihan dan kelapangan dari setiap kesempitan, serta memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Adapun sholawat, ia adalah magnet keberkahan. Dengan memperbanyak sholawat, Allah akan turunkan rahmat dan kasih sayangnya. Malaikat-malaikat pun akan ikut mendoakan kita. Tidak ada amalan yang lebih lembut tapi berdampak besar selain menggabungkan surah Al-Ikhlas, istighfar, dan salawat dalam satu rangkaian doa di malam hari. Lakukan amalan ini selama 11 malam berturut-turut. Jangan terputus. Jadikan ini sebagai bentuk kesungguhan kita kepada Allah. Dan yakinlah, ketika kita serius mendekat kepadanya, Allah akan lebih serius menyambut kita. Rezeki itu milik Naya, dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka berusahalah di bumi, tapi gantungkanlah harapan setinggi langit, karena disitulah rahmatnya turun menyapa hamba-hamba yang yakin dan sabar. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah banyak orang yang mengamalkan bacaan surah Al-Ikhlas
selama 11 malam berturut-turut, dan mereka merasa takjub atas jawaban Allah. Ada yang sebelumnya terhimpit utang hingga hampir putus asa. Lalu tiba-tiba ada orang yang mentransfer sejumlah uang dan berkata, "Ini untuk bantu antum." Saya nggak tahu kenapa, tapi hati saya tergerak. Ada pula yang pekerjaannya mandek bertahun-tahun. Lalu setelah istiqomah membaca kulhu, datang tawaran kerja dari tempat yang dulu menolaknya. Kisah lainnya datang dari seorang pedagang kecil yang merasa dagangannya selalu sepi. Ia lalu mencoba amalan ini dengan penuh harap. Setelah 11 malam, ia menangis karena tak menyangka pembeli berdatangan tanpa henti. Bahkan pelanggannya bertambah dari luar kota. Ia bersaksi, "Bukan promosi saya yang berhasil, tapi doa saya yang dibalas." Inilah bukti bahwa bila Allah berkehendak, maka segala keterbatasan kita dilampaui oleh pertolongannya. Mengapa bisa begitu? Karena ketika seseorang menyebut nama Allah dengan hati yang ikhlas, penuh harap dan yakin, maka langit terbuka. Ilah turunkan karunia-Nia melalui jalan-jalan yang tidak disangka. Doa yang disertai tauhid dan keyakinan adalah kekuatan yang menembus batas langit. Tidak ada penghalang antara doa orang yang tulus dan kasih sayang Allah. Ingatlah firman Allah dalam surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan menjadikan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ayat ini bukan sekadar teori. Ini adalah janji Allah yang sudah terbukti pada mereka yang yakin dan berserah. Bertakwa bukan hanya menahan diri dari maksiat, tapi juga yakin sepenuh hati bahwa hanya Allah tempat bergantung. Hanya Allah yang mampu membolak-balikkan keadaan dalam sekejap mata. Bahkan ada yang mengatakan, saat saya membaca kulhu, saya merasa seolah hati saya dibersihkan. Dan saat hati saya bersih, saya jadi tahu kemana harus melangkah. Allah beri saya jalan berpikir yang tidak pernah saya sadari sebelumnya. Subhanallah, itulah rezeki dalam bentuk ilham dan ketenangan. Sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan uang, tapi sangat menentukan arah hidup seseorang. Maka jangan remehkan keajaiban dari amalan yang sederhana. Rezeki bukan hanya datang lewat angka, tapi lewat kayuten dari langit yang kita tidak tahu jalurnya. Tugas kita hanya satu, dekatkan diri kepada Allah, jaga lisan dengan dizik, dan buka hati untuk percaya bahwa Allah tidak pernah tidur dari memperhatikan hambanya. Setiap bacaan kulhu adalah panggilan kepada Allah, dan siapa yang memanggilnya, maka Allah pasti datang dengan kasih sayangnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, seringkali kita menganggap bahwa amal besar haruslah sesuatu yang berat, sulit, dan luar biasa. Tapi nyatanya justru amalan-amalan kecil yang dilakukan dengan istiqomah dan penuh keyakinan itulah yang membuka pintu-pintu besar dalam hidup. Jangan remehkan surah Al-Ikhlas. Jangan anggap sepele bacaan yang hanya 4 ayat itu, karena di balik kesederhanaannya tersembunyi kekuatan tauhid yang dahsyat, kekuatan yang mengguncang langit dan menggugah rahmat Allah untuk turun ke bumi. Jadikan 11 malam ke depan sebagai momentum perubahan hidup. Tidak perlu menunggu kaya dulu untuk dekat dengan Allah. Justru saat kita lemah, saat kita butuh, saat kita dalam keadaan terdesak, itulah saat terbaik untuk bersimpuh di hadapannya. Bacalah surah Al-Ikhlas 3 kali setiap malam setelah Isya
atau sebelum tidur. Baca dengan hati yang yakin, lidah yang ikhlas, dan jiwa yang berharap hanya kepada Allah. Rezeki itu bukan hanya sekadar uang atau materi. Rezeki itu luas maknanya. Kesehatan yang stabil, anak-anak yang taat, pasangan yang saling menguatkan, rumah tangga yang damai, dan hati yang tenang dalam menghadapi ujian hidup. Semua itu adalah bentuk rezeki yang lebih mahal dari dunia dan isinya. Dan semua itu bisa kita undang lewat kedekatan yang sederhana, namun konsisten kepada Allah. Maka mulai malam ini, niatkan dalam hati, ya Allah, aku ingin dekat denganmu. Aku ingin Engkau cukupkan aku dari dunia yang melelahkan ini. Aku ingin Engkau turunkan rezekimu melalui karamu yang terbaik. Lalu bacalah kulhu 3 kali setiap malam selama 11 malam. Jangan terburu-buru berharap hasil, tapi yakinlah bahwa Allah melihat setiap niat yang tulus dan tidak ada amal yang sia-sia di sisinya. Ingat, istiqomah lebih mulia daripada banyak, tapi sesaat. Amalan kecil yang terus dilakukan akan mengalahkan amal besar yang hanya sesekali. Maka tanamkan dalam hati bahwa kita sedang membangun koneksi yang kuat dengan Sang Pemberi rezeki. Lakukan dengan sabar, ikhlas, dan tetap husnuzon, karena Allah tidak pernah mengecewakan hamba yang datang kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah jadikan kita termasuk hamba-hamba yang dicintainya, yang dibukakan pintu rezeki dari arah yang tak disangka-sangka, dan yang senantiasa hidup dalam keberkahan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin.